Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjang sejumlah daerah aliran lahar hingga meluap dan membuat panik warga. Tidak hanya itu, 2 truk pasir terjebak di tengah aliran lahar. Ini posisi kami di selatan jembatan Limpas di atas tanggul. Video amatir merekam kepanikan warga saat tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur jebol. Jebol, Andile jebol. Material banjir lahar hujan berupa air bercampur pasir meluap ke area persawahan hingga mendekati pemukiman warga. Bantuan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru juga memutus akses penghubung Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Akibat banjir lahar hujan, membuat 2 truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sopir truk bergegas menyelamatkan diri saat debit banjir mulai membesar. Terus saya langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Ada berapa truk ini tadi, Mas? Ada 3. Posisi sama di sebelah mana tadi? Ya, di depan. Paling depan, ya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk menjauhi daerah aliran lahar Gunung Semeru saat terjadi hujan lantaran berpotensi terjadi banjir lahar hujan susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 4,8 mengguncang Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akibatnya sebuah rumah roboh dan ratusan pasien dievakuasi keluar rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat gempa magnitudo berkekuatan 4,8 mengguncang Kota Tarakan, Kalimantan Utara Rabu malam. Kencangnya getaran membuat warga panik berlarian keluar rumah. Kepanikan juga terjadi di RSUD Dr. Yusuf SK Tarakan. Pasca gempa, ratusan pasien dievakuasi keluar bangunan rumah sakit. Pasien dikembalikan ke ruangan rumah sakit setelah kondisi dinyatakan aman. Menyiapkan tenaga-tenaga yang ada, Bapak Ibu. Kondisi saat ini alhamdulillah kondusif. Prioritas tadi yang bisa berjalan silakan dulu Bapak Ibu. Kondisi pasien memang dalam keadaan baik. Kami mengantisipasi kerjasama dengan pihak terkait. Kami akan memasang tenda. Kalaupun nanti tiba-tiba kejadian yang kita tidak harapkan muncul gempa susulan, ya kita evakuasi kembali, tapi dalam kondisi kita sudah bertenda. Akibat gempa tersebut, sebuah rumah di kawasan Mamburugan, Kecamatan Tarakan Timur, roboh. Penghuni rumah yang berjumlah 4 orang selamat. Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi, mengungkapkan bahwa gempa dengan magnitudo 4,8 tidak berpotensi tsunami dan diprediksi tidak terjadi gempa susulan. Kami ingin tegaskan yang pertama bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan. Meski diprediksi tidak ada gempa susulan, petugas mengimbau warga tetap waspada. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Provinsi Gorontalo Rabu pagi. Gempa membuat pengunjung hotel panik dan merusak sejumlah bangunan. Puluhan pengunjung di salah satu hotel kota Gorontalo panik saat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo terjadi pada Rabu pagi. Gempa menyebabkan getaran yang cukup kencang dengan durasi hampir 1 menit. Para pengunjung memilih untuk tetap berada di luar hotel karena khawatir adanya gempa susulan. Sementara itu, gempa juga merusak sejumlah bangunan di kota Gorontalo. Menurut BMKG, gempa terjadi pada pukul 7.32 waktu Indonesia Tengah yang berpusat di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo dengan kedalaman 103 km. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya atap berterbangan dan puluhan rumah warga rusak. Hujan deras dan angin kencang menerjang Desa Ngraho, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa yang direkam warga di kawasan Pasar Tinggi,
Jalan Raya Bojonegoro, Ngawi, Jawa Timur ini membuat warga panik. Hembusan angin yang begitu kuat membuat puluhan rumah rusak dan beberapa pohon tumbang. Hujan lebat dan angin kencang juga menerjang di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Trucuk. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga. Usai kejadian, sejumlah warga desa Kanten yang rumahnya terdampak angin kencang mulai memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Angin puting beliung, Mas. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 5. Jam 5. Itu kerusakan rata-rata di rata-rata atap. Atapnya. Iya, atap, genteng, SBS. Nggak ada korban rumah rubuh, nggak ada. Nggak ada. Akibat angin kencang, sekitar 50 rumah warga di desa tersebut rusak parah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak dan sebuah pohon besar tumbang diterjang angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Detik-detik angin puting beliung yang menerjang kawasan Jalan A.H. Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung terekam kamera warga. Sejumlah warga yang tengah melintas panik sambil mengucap takbir. Angin puting beliung juga memporak-porandakan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun meluluhlantakkan puluhan kios pedagang. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa ratusan warga di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Mandailing Natal, Sumatera Utara berujung ricuh menuntut realisasi lahan plasma sebesar 20% yang hingga kini belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Sementara itu, eksekusi lahan di sengketa Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. 3 anggota polisi terluka akibat terkena senjata tajam. Aksi saling dorong hingga adu jotos terjadi antara ratusan warga desa Tabuyung dengan petugas keamanan PT Dinamika Inti Sentosa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga yang berusaha masuk ke perusahaan menuntut realisasi lahan plasma sebesar 20% dihadang petugas keamanan. Aksi mereda setelah warga ditemui pihak perusahaan dan dimediasi oleh pihak Kecamatan Muara Bata Gadis. Warga meminta perusahaan memenuhi tuntutan mereka dalam 2 minggu. Jika tidak dipenuhi, warga mengancam akan menyegel dan membuat patok di lahan yang dikuasai perusahaan. Jadi kita tunggu 2 minggu ini, insya Allah besok kami langsung berangkat menghadap ke Bupati menyampaikan yang menjadi aspirasi kalian ini. Konflik lahan belakangan marak terjadi antara warga dengan perusahaan perkebunan. Perusahaan kerap lambat memenuhi kewajiban memberikan plasma bagi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Eksekusi lahan sengketa di Simpang Tano, Kabupaten Sumbawa berakhir ricuh. Sebelum tiba di lokasi lahan, petugas kepolisian dihadang massa yang memblokade jalur lintas Sumbawa Lombok dan meminta untuk membatalkan eksekusi lahan tersebut. Upaya persuasif sempat dilakukan petugas, namun bentrokan keduanya tak terhindarkan. Akibat kejadian tersebut, 3 orang anggota polisi mengalami luka-luka di tangan, kaki, dan wajah terkena senjata tajam. Sementara seorang warga dilaporkan luka ringan dan seluruh korban dilarikan ke Puskesmas Alas Barat.
Kami yakinkan bahwa tidak ada peluru tajam kami gunakan, saat itu tidak ada tembakan dari kami satupun, tidak ada. Memang kalau gas air mata ada. Semua kita akan ambil pelaku dan juga provokator, karena provokator ini juga yang membuat masyarakat itu siap suasana, dan juga undang-undang darurat ini yang akan kita kenakan juga kepada mereka. Lahan yang menjadi objek sengketa seluas 1,58 hektar di kawasan Dusun Aijati itu telah menjadi polemik sejak tahun 1996 dan baru kembali dieksekusi setelah beberapa kali mengalami penundaan. Akibat insiden ini, kegiatan eksekusi dihentikan sementara. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan A News melaporkan.